Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat bukan? Kali ini bertemu lagi dengan saya di mata pelajaran PPKN kelas 11 ya. Seperti biasanya, sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali dengan membaca doa menurut kepercayaannya masing-masing dengan harapan semoga pembelajaran kita pada hari ini diberikan kelancaran dan apa yang kita pelajari nantinya diberikan manfaat. Serta kita semua semoga diberikan kesehatan ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita yaitu setelah kegiatan pembelajaran ini dilakukan, diharapkan semuanya siswi SMK Sehat Insan Perjuangan akan mampu menjelaskan substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Selain itu, anak-anak kalian diharapkan mampu menganalisis substansi hak asasi dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila untuk mewujudkan harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita masuk di materi, silakan disiapkan buku catatannya dan alat tulisnya anak-anak seperti biasanya. Silakan dicatat materi yang penting pada pertemuan kali ini. Langsung saja, ini anak-anakku sekalian. Sekarang kita lanjutkan pembahasan kita tentang substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Nah, di sini ada hak asasi manusia dalam nilai ideal sila-sila Pancasila. Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila anak-anak sangat menghormati hak asasi setiap warga negara maupun bukan warga negara Indonesia. Pancasila menjamin hak asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi 3 nilai, yaitu nilai ideal, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nah, ketiga nilai tersebut mengandung jaminan atas hak asasi manusia. Salah satu karakteristik hak asasi manusia adalah bersifat universal atau menyeluruh. Artinya hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh setiap manusia atau semua manusia di seluruh dunia, tanpa membeda-bedakan suku, bangsa, agama, ras, maupun golongan. Nah, oleh karena itu anak-anak, setiap warga itu wajib menegakkan hak asasi manusia. Nah, terkandung di sini nilai dasar tersebut atau nilai ideal dari Pancasila adalah berkaitan dengan hakikat sila kelima. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, lalu serta nilai yang baik dan benar. Itu. Nilai dasar ini bersifat tetap dan terkait pada kelangsungan hidup negara. Ya, hubungan antara hak asasi manusia dengan Pancasila, apa sih hubungannya? Nah, ini bisa kalian lihat, hubungan antara hak asasi manusia dengan Pancasila dapat dijabarkan secara singkat berikut ini.
Yang pertama, sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Di situ menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan menghormati perbedaan agama. Itu. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Maksudnya, hubungannya apa? Yaitu menempatkan setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Tuh. Sila yang ketiga, apa bunyinya? Yaitu Persatuan Indonesia. Hubungannya yaitu mengamanatkan atau memberikan amanat bahwasanya adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan sementara rela untuk berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang keempat, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di sini dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara dan bermasyarakat yang demokratis. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini mengakui hak milik dan jaminan sosial secara perorangan yang dilindungi oleh negara serta berhak mendapatkan pekerjaan dan perlindungan. Tuh ya. Nah, lalu kita lanjut, ini ada beberapa jenis hak asasi sesuai dengan Pancasila, antara lain yaitu bisa kalian lihat itu di samping. Di sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jenis hak asasi yang terkait apa saja di situ? Yang pertama ada hak asasi melakukan ibadah menurut keyakinannya masing-masing. Karena di Indonesia ini banyak keyakinan yang berbeda ya. Yang kedua, hak kemerdekaan beragama bagi setiap orang untuk memilih serta menjalankan agamanya masing-masing. Tuh. Hak bebas dari perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, dan agama. Nah, jadi setiap orang itu mempunyai haknya masing-masing. Lalu di sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini jenis hak asasi yang terkait dengan sila kedua yaitu hak pengakuan terhadap martabat manusia, hak asasi manusia, hak kebebasan manusia, hak sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang ada, yang sama. Adanya persamaan derajat, persamaan hak, persamaan kewajiban antar sesama manusia. Jadi semua adanya hak yang sama ya. Lalu di sila ketiga ada Persatuan Indonesia. Jenis hak yang terkait di sila ketiga ini yaitu hak menikmati hak-hak asasinya tanpa pembatasan dan belenggu ya. Yang kedua, hak manusia bergaul, jadi mempunyai hak untuk berteman atau bergaul dengan siapa saja, satu sama lainnya dalam semangat persaudaraan ya. Jadi kita semua itu saudara, jadi berhak untuk berteman, bergaul dengan siapa saja. Yang ketiga, hak dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat hak yang sama. Itu jenis hak asasi yang terkait dengan sila ketiga. Lalu di sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa saja jenis hak asasi yang terkait dengan sila keempat ini? Yaitu yang pertama, hak mengeluarkan pendapat. Jadi semua orang yang ada di Indonesia, di Republik Indonesia ini berhak atau mempunyai hak yang sama untuk mengeluarkan pendapatnya. Yang kedua, hak berkumpul dan mengadakan rapat. Yang ketiga, hak ikut serta yang kedua yaitu
yaitu hak berkumpul dan mengadakan rapat. Jadi semua orang berhak mengikuti rapat yang ada. Yang ketiga, hak ikut serta dalam pemerintahan. Yang keempat, hak menduduki jabatan politik yang dikembangkan di Indonesia, yang berintikan nilai agama, kesamaan budaya, pola pikir bangsa, serta sumbangan nilai kontemporer. Itu ya. Lalu di sila kelima ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini jenis hak asasi yang terkait dengan sila kelima ini yaitu yang pertama, hak setiap warga negara memiliki kebebasan hak milik. Yang kedua, hak jaminan sosial. Yang ketiga, hak mendapatkan pekerjaan dan perlindungan kesehatan. Itu ya. Lalu kita masuk di hak asasi manusia dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai dasar yang sifatnya lebih khusus. Nilai instrumental ini anak-anak merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila. Pada umumnya terbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional mulai dari undang-undang dasar sampai dengan peraturan daerah. Peraturan perundang-undangan yang menjamin HAM atau hak asasi manusia, ini bisa kalian lihat di samping, itu ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama pasal 27 sampai 34 dan pasal 28A sampai 28J. Itu adalah salah satu pasal yang mengatur tentang kebebasan memeluk agama. Lalu ada ketetapan MPR mengenai HAM, hak asasi manusia di Indonesia. Lalu ketentuan dalam undang-undang organik berikut yaitu tentang Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5, itu bisa kalian baca peraturan undang-undang yang menjamin adanya hak asasi manusia. Ya. Ini juga termasuk peraturan perundangan yang menjamin HAM, itu nomor 1 sampai nomor 6 tadi ya. Selanjutnya, ini kita masuk di poin ketiga, hak asasi manusia dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Nilai praksis anak-anak merupakan realisasi atau aplikasi nilai-nilai dasar dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, dari sila kelima sila tersebut, bagaimana kita merealisasikan atau mewujudkan nilai-nilai dasar tersebut itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai dengan perkembangan zaman yang ada dan aspirasi dari masyarakat. Itu ya. Hal tersebut anak-anak dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang bersifat terbuka, sehingga dikemungkinkan untuk menerima nilai-nilai yang baru selama nilai tersebut tidak ada yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang sudah ada, maupun norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Contoh aplikasi atau pengaplikasian nilai dasar dalam kehidupan sehari-hari adalah bagaimana anak-anak atau kita semua harus membagi waktu antara belajar, bermain, dan beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita semua ini tetap melaksanakan nilai ketuhanan setiap hari sebagai bentuk rasa syukur atau pengabdian kita sebagai hamba yang beriman dan bertakwa. Itu ya. Lalu hak asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari.
oleh seluruh warga negara. Hal tersebut dapat diwujudkan apabila setiap warga negara menunjukkan sikap positifnya, ya, menunjukkan sikap yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa contoh sikap positif yang dapat ditunjukkan warga negara yaitu ini anak-anak. Ini bisa kalian lihat di sila pertama. Nah, sila pertama tadi bunyinya apa? Hafalkan sila pertama sampai sila terakhir. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sikap yang ditunjukkan pada sila ketuhanan yang Maha Esa ini apa? Yaitu yang pertama, hormat, saling hormat menghormati, dan bekerja sama antar umat beragama, sehingga terbina kerukunan hidup. Jadi saling toleransi, saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Itu ya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sikap yang ditunjukkan apa di sila ini yaitu mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antara sesama manusia. Saling mencintai sesama manusia. Jadi kita saling menyayangi, ya, saling menghormati. Ada tenggang rasa kepada orang lain. Tidak semena-mena, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, berarti membela kebenaran dan keadilan. Yang enam, hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Kalau di sekolahan, kemanusiaan yang adil dan beradab apa? Mengakui, saling mencintai sesama teman, saling menyayangi, saling tolong-menolong, tidak pernah melakukan bullying kepada sesama temannya, saling menghormati sesama temannya, saling menghormati, hormat kepada bapak ibu guru dan staf yang ada. Itu adalah bentuk sikap yang ditunjukkan menurut sila kedua. Lalu sila ketiga, persatuan Indonesia. Nah, sikap yang ditunjukkan yaitu menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Cinta tanah air dan bangsa, contohnya cinta tanah air dan bangsa, menyanyikan lagu Indonesia Raya setiap paginya di sekolah, itu bentuk cinta tanah air dan bangsa. Menghafalkan lagu daerah, itu tidak buang sampah sembarangan atau mencemari lingkungan dan udara, itu ya. Yang keempat, bangsa sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Yang kelima, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika. Tuh. Nah, lalu yang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa sikapnya yang menggambarkan sila keempat ini? Yaitu yang pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Tidak memaksa kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Jadi mengutamakan musyawarah, seperti halnya di sekolah ketika ketika ada permasalahan di dalam kelas atau sesama teman, itu lebih baik diselesaikan dengan musyawarah. Diselesaikan secara baik-baik, ya. Yang keempat, menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah. Jadi ketika ada musyawarah dan sudah diputuskan, maka keputusan itu tidak bisa diganggu gugat, ya, karena sudah diputuskan oleh banyak orang. Yang kelima, mempertanggungjawabkan setiap keputusan musyawarah secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sikap apa yang menggambarkan sila kelima ini? Yaitu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi ketika kalian
Contohnya saja melakukan, ketika kalian menginginkan hak kalian, maka kalian juga harus melaksanakan kewajiban kalian, itu ya. Karena keduanya saling berkaitan, kemarin sudah dijelaskan ya. Yang kedua, menghormati hak orang lain. Jadi setiap orang mempunyai hak-haknya masing-masing, dan kita sebagai individu yang juga sama-sama manusia itu harus menghormati hak yang dimiliki oleh orang lain. Selanjutnya, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Nah, kita sebagai makhluk sosial, kita sebagai makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, jadi kita harus bisa atau mau atau suka untuk memberikan pertolongan kepada orang lain yang sedang membutuhkan. Nah, karena kalian harus yakin ketika kita membantu seseorang, maka ketika kita kesusahan, kita juga akan dibantu, juga akan ada yang membantu. Tuh. Lalu yang keempat, menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain. Nah, itu tidak boleh ya. Lalu yang selanjutnya, menjauhi sikap boros dan gaya hidup yang mewah. Kita sudah diajarkan bahwasannya ketika kita melakukan sesuatu atau membeli atau menghambur-hamburkan uang atau boros terlalu berlebihan, itu tidak boleh ya. Gaya hidup yang mewah itu nanti tergolong sombong. Jadi di sini menjauhi sifat boros dan gaya hidup yang mewah. Jadi kalau kita hidup itu yang biasa-biasa saja. Kalaupun memang mau mewah, ya mewah secukupnya, mewah sebisanya kita. Jangan toh kemampuan kita di sini, kita ingin mewah seperti orang-orang yang memang bisa mewah sampai di sini. Itu tidak boleh. Jadi kita hiduplah sesuai dengan apa kemampuan kita itu. Lalu yang terakhir, rela bekerja keras menghargai hasil karya orang lain. Ya, itu.